Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fafsa di channel Alur Cerita. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat walafiat. Semoga semuanya diberi kelimpahan rezeki dan dijauhkan dari semua masalah. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Tiger Nageswara Rao. Film ini bercerita tentang perjuangan pencuri yang ingin membangun pabrik di desanya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ini dia ceritanya. Cerita dimulai di dalam ruangan Kepala BIN India. Raghavendra Rajput sedang melakukan rapat darurat membicarakan tentang Tiger Nageswara Rao, orang yang paling dicari di kepolisian dikarenakan terlibat dalam beberapa kasus. Rapat itu dihadiri kepala bidang-bidang keamanan masing-masing, seperti Pak Anjit Gupta sebagai penanggung jawab keamanan, Pak Singh sebagai komisaris polisi, Pak Vikram Chaudhry penanggung jawab keamanan pribadi Perdana Menteri. Pak Rajput meminta Pak Sastri menceritakan tentang Tiger Nageswara Rao. Pak Sastri nampak sedikit bingung, namun akhirnya dia bercerita berdasarkan pengalamannya. Pak Sastri bercerita bahwa dia belum pernah melihat Nageswara Rao. Namun ketika dia bertugas di kota Shirala, suatu hari Tiger Nageswara Rao menelponnya. Nagi mengatakan bahwa akan ada penjarahan 20 ton gandum yang dibawa kereta Cherchas Express dari Kakinda ke Madras. Pak Sastri langsung memerintahkan di setiap stasiun dan gerbong kereta dijaga ketat oleh polisi. Namun ada satu celah, yaitu saat melintasi jembatan sepanjang 2 km dengan waktu 5 menit, Nageswara Rao berhasil mencuri gandum-gandum tersebut. Mendengar cerita Pak Sastri, rekan-rekannya pun tercengang dan seakan tidak percaya, dan itu mustahil dilakukan hanya dalam waktu 5 menit saja. Namun Pak Sastri menegaskan semua itu terjadi, dan inilah aksi-aksi mereka saat merampok. Terlihat para anggota geng Nagi siap siaga di bawah jembatan. Mereka menunggu saat yang tepat untuk masuk ke gerbong ketika kereta lewat. Saat kereta lewat, mereka melompat berlari dan melemparkan tali untuk naik dan masuk ke gerbong kereta. Satu anggota lain terjatuh ke sungai. Tim evakuasi cukup sigap menunggu dan menghampiri setiap anggota yang terjatuh. Mereka mulai membuka satu persatu gerbong, namun ternyata beberapa polisi bersenjata sudah siap menghalau mereka. Dikarenakan kehebatan tim Nagi, para polisi pun berhasil dilumpuhkan dan dijatuhkan ke sungai. Mereka menguras habis karung gandum dan dipindahkan ke perahu-perahu mereka. Namun naas, saat satu karung terakhir hendak dibawa Nagi tertangkap satu polisi yang lepas dari ikatannya. Namun di sini diceritakan Nagi berhasil lolos dikarenakan tidak ada satupun yang pernah melihat Nagi. Jadi polisi kesulitan untuk mengejarnya. Para anggota intelijen mulai menyisir berkas-berkas kejahatan Nagi. Berdasarkan fakta yang ada, sudah 25 tahun lamanya Nagi tertoreh dalam catatan kriminal. Kisah kejahatannya dimulai saat dia berusia 8 tahun. Di tahun 1956, Nagi kecil dan ayahnya menghadap tetua mafia di Stwatpuram bernama Yalemeda. Terlihat Yalemeda sedang menghukum seorang kakek yang kedapatan tidak menyetorkan hasil curiannya kepadanya. Kakek tersebut langsung dipaku di bagian lutut supaya tidak bisa memanjat. Bagi pencuri, lutut yang cedera sama halnya memotong jari sang gitaris legend. Pada malam itu, ayah Nagi
diperintahkan untuk mencuri uang di rumah konglomerat bernama Rangon. Ayah Nagi diberi imbalan 3 rupiah saja. Ayah Nagi meminta tambahan 2 rupiah dikarenakan temannya Yodi Verana patah pada kakinya saat melakukan pencurian sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Namun Yelamada hanya mau membicarakan hal ini setelah tugas mencuri mereka berhasil. Nagi kecil dan ayahnya langsung berangkat ke rumah tujuan. Ayah Nagi mulai melubangi tembok agar bisa dilewati. Nagi kecil dan ayahnya pun berhasil membawa beberapa karung uang. Namun, sialnya saat hendak keluar, kaki ayah Nagi ditarik para penjaga rumah tersebut. Demi tidak ketahuan jejaknya, Nagi kecil memenggal kepala ayahnya sendiri hingga tugel. Semua pejabat di sana pun kaget dan berkeringat dingin mendengarkan cerita kejam Nagi kecil. Sastri kembali bercerita bahwasanya di Stot Furam semua kepala gangster saat ini dilatih oleh Bejal Prasad. Prasad mendidik para pemuda dan anak-anak di sana dengan keras. Mereka harus meminum darah keledai dan berlari seperti kuda selama berjam-jam. Jika tidak berlari, maka darah keledai yang diminum itu bisa membeku dan menyebabkan kematian. Di satu adegan terlihat Prasad sedang memasukkan uang 10 rupiah ke dalam kendi. Semua orang dipersilakan mengambil uang tersebut. Namun saat salah satu dari mereka hendak mengambil uang tersebut, tangan mereka digigit kalajengking yang mematikan. Nagi kecil dan temannya diam-diam memperhatikan camp pelatihan itu dari jauh. Nagi menghampiri Prasad dan menuangkan air ke dalam kendi. Nagi berhasil mendapatkan 10 rupiah tersebut, namun bukan itu tujuan Nagi. Nagi berkata kepada Pak Prasad bahwa Nagi ingin bergabung dan dilatih Pak Prasad. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1971, Yelamada mengadakan lelang wilayah perampokan. Seperti biasa, 3 geng besar di Stot Furam ikut dalam lelang tersebut. 3 geng besar itu adalah geng Potu, geng Dega, dan geng George Babu. Diceritakan kalau saat ini Yelamada sudah masuk dalam politik dan menjadi Menteri Hyderabad. Dalam lelang tersebut, datanglah Agnisit meminta bantuan ke Yelamada untuk mengambil emas di kotak dalam kapal yang disita Bea Cukai Bandar. Seperti diketahui, Bandar merupakan wilayah Yelamada. Agnisit menawarkan 20% bagiannya jika berhasil emas itu diambil. Namun, pihak Yelamada tetap menolak. Agnisit terus menawar hingga sampai ke 50% bagian. Tiba-tiba, Nagi menawar 50%. Semua orang pun kaget dan tertuju ke Nagi dikarenakan keberaniannya menawar. Semua orang menertawakan Nagi seakan dia tidak akan mampu melakukannya. Kasih putra Yelamada bertaruh agar Nagi minum air kencingnya jika tidak berhasil. Nagi menginginkan kursi jika dia berhasil. Semua orang sepakat dan menunggu hasil. Keesokan harinya, Tuan Agnisit sudah nampak menunggu. Semua orang mengira Nagi tidak mungkin berhasil. Tiba-tiba, Nagi dengan gagahnya membawa emas-emas itu dan mengambil bagiannya. Setelah mendapatkan posisi, Nagi semakin kuat di Stot Furam. Geng-geng besar lain satu persatu dikalahkan Nagi. Dalam catatan kasus lain, Nagi terlibat baku hantam dan melukai Kapolres hingga babak belur.
Dalam perjalanan di dalam kereta, Nagi bertemu gadis cantik bernama Sarah. Sarah adalah mahasiswi di kampus Bapakla. Ternyata pemuda-pemuda di Stotpuram dibiayai sekolah hingga kuliah oleh Nagi dan kawan-kawan. Di scene lain, nampak Kasih sedang menagih hutang ke ayah Sarah. Ayah Sarah meminta waktu untuk melunasi hutang tersebut. Kasih tidak peduli, dia lantas hendak membawa Sarah sebagai jaminan. Tiba-tiba, Nagi datang menghentikan Kasih. Kasih dan anak buahnya kabur dikarenakan Nagi membawa senjata. Setelah kejadian itu, Nagi dan Sarah semakin akrab dan saling jatuh cinta. Di suatu momen, Sarah datang ke markas Nagi. Sambil menangis, Sarah meminta Nagi membawa kabur menikah, dikarenakan dia akan dinikahkan dengan orang lain. Nagi bingung harus bagaimana, dikarenakan Nagi hendak mencuri sepeti emas yang akan dibuat dana untuk membuat pabrik. Akhirnya, Nagi berkata agar Sarah bertemu di stasiun kereta Cirala jam 5 pagi 2 hari lagi. Nagi dan kawan-kawan berangkat untuk mencuri emas-emas tersebut. Lagi dan lagi, Nagi berhasil mencuri emas-emas tersebut. Para lawan-lawannya ditembak satu persatu hingga meninggal. Namun, dalam perjalanan, mereka dihadang para polisi. Nagi pun turun dari mobil dikarenakan hendak menemui Sarah. Sesampainya tiba di stasiun menemui Sarah, tiba-tiba geng Kasih dan para polisi turun dari kereta. Mereka semua menghadang Nagi. Nagi pun akhirnya ditangkap polisi. Namun sedihnya Sarah melompat ke rel kereta dan melakukan bundir. Singkat cerita, di dalam penjara, Nagi kabur dengan melompat tembok setinggi 9 kaki. Cerita tentang Nagi pun usai. Para pejabat tinggi kembali membicarakan inti permasalahan mereka dikumpulkan. Ternyata Nagi mengirim surat bahwa dia akan merompak rumah Perdana Menteri dalam waktu 48 jam. Pak Rajput Sastri dan lainnya pun bergerak cepat untuk memperketat penjagaan. Keesokan harinya, Perdana Menteri hendak keluar. Pengawalan ketat langsung diterapkan. Tiba-tiba di dalam istana, pelayan hendak mengantarkan minuman ke ruang Perdana Menteri. Rajput pun kaget dan lari ke atas. Rajput melihat Perdana Menteri masih di atas. Rajput memerintahkan seluruh pengawal berhenti untuk memeriksa keadaan. Ternyata yang di ruang itu adalah Nageswaria Rao. Wadidaw, polisi akhirnya kecolongan juga. Dari kejadian ini, Perdana Menteri menyimpulkan Nagi datang bukan untuk merampok. Nagi datang membawa pesan untuk Perdana Menteri. Akhirnya, Rajput menyamar datang bertemu Prasad di Stotpuram. Di sini diceritakan semua fakta masa lalu Nagi. Pada umur 18 tahun saat naik mobil, bocil dari Stotpuram yang hendak dipenjara bercerita ke Nagi bahwa dia mau dipenjara dikarenakan ingin sekolah. Bocil itu mengatakan dia tidak bisa bersekolah dikarenakan latar belakang keluarganya. Teman-temannya bercerita jika dipenjara dia akan bersekolah. Untuk itu, dia mau mengakui kejahatan orang lain agar bisa dipenjara biar untuk sekolah. Nagi sedih mendengar itu. Nagi pun turun dari mobil. Kenyataannya di penjara dia justru disiksa dan terus dipukuli hingga lemas tak berdaya. Setelah bocil itu pingsan, dia dipulangkan ke desanya. Nagi marah melihat hal itu. Semua polisi dihajar dan dipukul Nagi hingga meninggal.
Sejak inilah Nagi membiayai anak-anak di Stotforum sekolah hingga kuliah. Hingga akhirnya para pemuda tersebut memiliki ide untuk membuat pabrik tembakau sendiri di desanya. Itulah mengapa Nagi rela menolak kawin lari dengan Sarah saat itu demi mencuri emas yang akan digunakan untuk membuat pabrik di desanya. Namun pada akhirnya Nagi dipenjara. Demi emas itu, Yelamada dan Kasih menyiksa pemuda-pemudi yang berpendidikan supaya menunjukkan tempat penyimpanan emas-emas yang telah dicuri Nagi. Namun tidak ada satupun pemuda yang mau berkhianat. Mereka lebih memilih mati daripada menjadi pengkhianat. Namun pada akhirnya salah satu pemuda menunjukkan di mana letak emas tersebut. Dikarenakan dia tidak sadar karena dia dicekoki obat terlarang oleh Kasih. Teman Nagi melapor ke Nagi di penjara. Hingga akhirnya Nagi keluar dan langsung ke markas Yelamada. Nagi mengajar mereka semua hingga meninggal. Nagi mentukul-tukul tangan dan kaki Kasih. Nagi memukul kepala Kasih hingga meninggal. Nagi terus menghajar mereka satu persatu. Nagi melempar kapak tepat ke dada Yelamada hingga pingsan. Diceritakan Yelamada belum meninggal. Di sini lain diperlihatkan Yelamada sedang memaksa semua warga agar menandatangani surat pernyataan kejahatan. Nagi langsung datang ke TKP. Semua polisi menodongkan senjata ke Nagi. Terlihat si bocil melempar batu ke dalam rumah dan meledak. Tiba-tiba bubuk misu itu tersebar dan mengenai polisi dan Nagi. Yelamada diam tak berkutik. Nagi berkata dia ingin Yelamada mati tepat di hari peresmian pabrik di desanya. Dalam sisi lain, Nagi dijodohkan dengan seorang gadis bernama Mani. Awalnya Nagi menolak menikahi Mani. Namun akhirnya dia menerima dan menikahi Mani. Beberapa bulan kemudian, Mani mengandung. Demi keselamatan Mani disembunyikan di dalam lubang hingga akhirnya dia diangkat dari lubang persembunyian dikarenakan hendak melahirkan. Ternyata polisi yang berada di situ langsung menangkap dan mengikat Mani sebagai sandera. Semua orang memohon agar Kapolres melepaskannya, namun Kapolres yang kejam itu tidak peduli. Hingga akhirnya datanglah seorang aktivis bernama Hemalata. Ibu Hemalata berhasil memprovokasi warga yang membuat polisi melepaskan istri Nagi. Ibu Hemalata memperjuangkan hak warga Stotforum dan pembangunan di sana. Hingga suatu hari, istri Nagi membawa anak-anaknya menemui Nagi. Istrinya berkata, Nagi harus menyerahkan diri sesuai perjanjian dengan Ibu Hemalata. Diketahui sebelumnya Ibu Hemalata dan Nagi melakukan perjanjian. Jika pembangunan pabrik sudah ditujui, maka Nagi harus menyerahkan diri ke polisi.
Namun saat ini Nagi tidak mau menyerahkan diri ke polisi, sehingga akhirnya Nagi menolak saran istrinya. Nagi hendak mengambil emas untuk ditukar uang buat pembangunan pabrik. Istrinya kecewa akan keputusan Nagi. Istrinya lalu kembali pulang. Dalam pertemuan di kampungnya, Mani membocorkan keberadaan Nagi kepada polisi. Teman-teman Nagi sudah mencoba melarang Mani, namun Mani tetap kekeh membocorkan informasi itu. Dalam perjalanan pulang, Nagi dihadang beberapa polisi yang menembakinya. Nagi dan temannya berlari sekuat tenaga. Nagi dan temannya berpencar dan bersembunyi di balik pepohonan. Teman Nagi berusaha keluar berlari, namun akhirnya tertembak dan meninggal. Nagi pun akhirnya terkena beberapa tembakan, namun dia masih bisa melarikan diri. Hingga akhirnya Nagi sampai ke sebuah gubuk dan meledakkan mobil berisi misui ke polisi hingga meninggal. Nagi akhirnya bisa kabur dan berhasil membawa emas untuk ditukarkan uang dengan Tuan Sid. Dalam keadaan sekarat, Nagi bersembunyi di dalam goa. Namun, salah satu temannya berkhianat dan membocorkan persembunyian Nagi tersebut kepada Kapolres. Nagi pun akhirnya dibawa polisi ke tempat Yelamada. Di tempat Yelamada, Nagi diborgol dan didudukan di kursi. Di saat Kapolres hendak menembaki Nagi, Nagi melompat dan menghajar anak buah Yelamada satu persatu hingga meninggal. Tembak menembak Kapolsek dan Nagi berlangsung sengit hingga sang Kapolsek jatuh tersungkur. Nagi langsung menghajar Yelamada dan mencekiknya hingga meninggal. Kapolres terus menembaki Nagi beberapa kali hingga pelurunya habis. Nagi berpura-pura jatuh dan meninggal. Saat Kapolres mendekat, Nagi berhasil memegang pistolnya dan menembaki Kapolsek Bahlul tersebut hingga meninggal. Warga kampung pun akhirnya datang. Dalam keadaan sekarat, Nagi duduk menyender sambil berpesan kepada Madam agar merawat anaknya dan istrinya. Nagi pun akhirnya meninggal dan film pun berakhir. Oke, itu saja review dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.